Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang PKL, kemudian nanti disusul dengan materi uji sertifikasi. Ini dikhususkan untuk kelas 12. Baik, Ibu mulai lagi dari awal dulu yang materi tentang PKL. Materi ini Ibu tujukan mungkin untuk kelas 10 sebagai pengenalan atau informasi awal dulu. Kemudian untuk kelas 11 ini adalah objek dari PKL nanti. Ya, kita mulai. Diawali dengan pengertian dulu. Jadi sebelum kalian melaksanakan PKL, kalian harus tahu dulu apa sih itu PKL? PKL itu adalah proses pendidikan, pelatihan, kemudian pembelajaran yang dilaksanakan di industri. Kenapa harus di industri? Nah, ini yang menarik. Jadi SMK itu berbeda sekali karakternya dengan SMA. Jadi kalau SMA ya mungkin belajarnya hanya di sekolah saja, tetapi kalau khusus untuk SMK ini ada perlakuan khusus, yaitu ada kegiatan PKL. Jadi lewat kegiatan PKL inilah ini yang membedakan antara SMA dengan SMK. Berikutnya adalah apa sih manfaat dari PKL? Jadi yang pertama adalah lewat kegiatan PKL ini peserta didik akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang baru tentunya, yang bisa kalian dapatkan dari industri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah lewat kegiatan PKL ini akhirnya kita jadi tahu seperti apa sih budaya kerja di industri, ya? Karena dalam waktu rentang 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan, kita akan mengalami realnya seperti apa menjadi karyawan. Nah, itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga adalah lewat sarana PKL ini kita akan melatih psikologis kita, berikut mental kita. Apa yang harus kita lakukan manakala kita berperan sebagai karyawan. Nah, di situ pastinya kalian akan mendapatkan beberapa masalah atau beberapa kendala yang betul-betul harus kalian hadapi tentunya. Dan di situ juga kalian harus bisa mengambil keputusan yang terbaik. Berikutnya adalah siapa saja yang bisa terlibat dalam kegiatan PKL, atau dalam arti siapa sih yang bisa menjadi peserta PKL? Yang pertama adalah sudah tentu kelas 11, ya. Berarti di antara kalian yang sudah menyelesaikan studinya kelas 1 atau kelas 10 dan naik ke kelas 11 dan tidak memiliki remedial, itulah yang berhak mengikuti kegiatan PKL. Selanjutnya ditambah juga siswa yang tidak memiliki masalah kedisiplinan. Jadi itu sangat penting sekali ya, masalah kedisiplinan, karena bagaimanapun kalian yang pergi PKL ini adalah duta dari sekolah masing-masing. Paling tidak kalian harus membawa nama baik sekolah. Itu yang menjadi persyaratan kalau kalian ingin mengikuti kegiatan PKL. Berikutnya, Ibu lanjutkan ya, adalah prosedur penempatannya. Seperti apa sih si A atau si B ini bisa masuk ke industri A, bisa masuk ke industri B. Jadi yang pertama adalah seseorang bisa ditempatkan di sebuah perusahaan A atau B itu berdasarkan kompetensinya. Dalam arti kalau kalian misalkan di jurusan mesin, kemungkinan besarnya kalian akan ditempatkan PKL yang kompetensinya sesuai dengan jurusan mesin, termasuk jurusan-jurusan yang lain. Tapi manakala misalkan kompetensi yang kalian miliki itu pada saat di industri tidak maksimal,
maka kita juga bisa mempelajari budaya kerja atau etos kerja dari industri tersebut. Jadi tidak terpatok, mesti pokoknya harus bikin produksi, harus bikin produk, tidak juga ya. Jadi ini sebagai gambaran pemahaman untuk kalian. Jadi kalau bekerja itu, terlebih ini PKL ya, yang bekerja saja lulusan komputer misalkan, ya tidak harus selalu menangani jaringan, tetapi banyak hal pekerjaan yang berhubungan dengan komputer. Nah itu mungkin yang bisa membuka mindset kalian. Berikutnya, kalaupun misalkan kalian punya relasi di perusahaan, misalkan ayah kamu atau tetangga kamu atau om kamu punya relasi di satu perusahaan, boleh kalian mengajukan untuk masalah penempatan PKL. Jadi tidak terpaku, oh saya nanti terserah ditempatin sekolah deh. Ternyata kita juga punya referensi perusahaan. Nah itu akan lebih baik. Itu akan membantu kelancaran tugas kami juga. Ya, kembali ke masalah PKL tadi. Untuk durasi pelaksanaannya, di sini kita bagi 2 termin. Ini yang sudah berjalan adalah ada 2 termin, ada 3 bulan, kemudian 6 bulan. Untuk yang 3 bulan ini untuk kompetensi keahlian BKP diantaranya, kemudian DPIB, kemudian TAPI, TP, TKJ, dan TKL. Nah, untuk jurusan apa yang 6 bulan? Sebagai uji coba, tahun kemarin kita baru saja mencoba, yaitu untuk jurusan listrik, kita coba PKL-nya 6 bulan. Kenapa hanya jurusan listrik? Alasannya adalah karena perusahaan yang sudah tergabung dengan kompetensi keahlian listrik, rata-rata mereka meminta PKL-nya paling tidak dalam waktu 6 bulan durasi. Ini yang tidak kalah pentingnya harus kalian ketahui juga, yaitu kegiatan apa sih yang kita lakukan atau peserta didik lakukan pada saat kegiatan PKL. Yang pertama adalah tentunya kalian harus mengikuti aturan yang ada di perusahaan. Ya, sekalipun kalian masih berseragam putih abu, tetapi karena kalian hadir di tengah-tengah industri, maka aturan industri lah yang berlaku. Yang kedua adalah sebelum melaksanakan kegiatan PKL, setiap siswa akan dibekali sebuah buku, yaitu buku jurnal, yang fungsinya untuk memonitoring kegiatan kalian selama PKL. Jadi kalian harus mengisi kegiatan tersebut di dalam buku jurnal, dan ini menjadi salah satu portofolio untuk kalian nanti. Ini yang tidak kalah penting juga, masalah kehadiran. Jadi untuk masalah kehadiran, seandainya pada saat PKL itu nanti kita sakit atau ada keperluan mendadak, kalian boleh meminta izin, ya. Jadi sepengetahuan pembimbing dari perusahaan, kemudian jangan lupa kalian informasikan juga ketidakhadiran kalian kepada pembimbing di sekolah. Paham ya? Oke. Berikutnya, tidak kalah pentingnya yaitu siapapun peserta didik yang sedang melaksanakan kegiatan PKL, kemudian dia melanggar aturan, ini pernah terjadi. Nah ini kami berhak untuk menarik peserta didik tersebut dari tempat PKL. Begitu. Jadi sekalipun baru 1 hari, baru 1 minggu misalkan, kalau kalian melakukan satu kegiatan yang merugikan perusahaan atau mencoreng nama baik sekolah, kami akan ambil tindakan menarik kalian dari tempat PKL. Ya, itu yang perlu diingat. Nah, mungkin yang Ibu sampaikan yang terakhir untuk kegiatan PKL ini adalah industri mana saja sih yang sudah tergabung dengan SMK 2 dalam kegiatan PKL. Ini tidak kurang dari 100 industri. Ini Ibu hanya sebutkan beberapa saja yang mungkin familiar dengan telinga kalian ya. Ada PT PLN untuk jurusan listrik, kemudian jurusan TAPI itu ada PT TOA, pasti sudah tahu semua ya. Kemudian ada Inwell Corsa, jadi ada Toyota, ada Nutrifood. Nah ini satu hal yang perlu Ibu sampaikan untuk yang PKL di Nutrifood mungkin nanti. Jadi satu saja pesannya,
dari perusahaan itu. Jaga kebersihan. Mandi 2 kali sehari. Sepele ya. Mungkin ada yang senyum-senyum, apa hubungannya sih Bu PKL dengan mandi? Ada. Ya. Jadi kalau kalian datang ke industri dalam tampilan gondrong, bau gitu ya. Sementara Nutrifood itu industri makanan, pasti kalian akan suruh pulang. Ya. Nah itu. Jadi alangkah pentingnya menjaga, selain nama baik tadi, menjaga kesehatan tubuh. Itu saja mungkin materi PKL yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga bisa dipahami, terutama untuk kelas 11 yang sebentar lagi akan melaksanakan kegiatan PKL. Untuk kelas 10 ini hanya sebagai informasi awal. Mungkin sekarang kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu tentang uji sertifikasi atau uji kompetensi lebih familiarnya. Ya, uji kompetensi ini dilaksanakan atau pesertanya adalah kelas 12. Nah, skema ujian yang dilaksanakan di SMK 2 sampai hari ini adalah dengan menggunakan atau lewat LSP. Jadi LSP itu adalah lembaga sertifikasi profesi bentukan dari BNSP. Ya, jadi LSP P1 ini adalah kepanjangan tangan dari BNSP yang lokasinya ada di SMK. Jadi manakala kalian nanti di kelas 12, itu kan ada proses ujian ya. Selain ada UN, UAS, dan yang lainnya, kalian juga harus mengikuti yang namanya uji kompetensi. Sementara untuk beberapa jurusan di sekolah ini, kita menggunakan skemanya proses pengujian di LSP. Jadi, standar yang digunakannya adalah patokannya analisis jabatan. Kemudian panduannya adalah KKNI. Ya, mungkin hari ini kalian masih bingung apa sih KKNI, apa sih analisis jabatan? Ya, nanti kita bisa berdiskusi lagi lebih lanjut. Yang pasti uji kompetensi ini nanti dilakukan tujuannya adalah untuk mengukur seberapa jauh kompetensi yang sudah kalian miliki. Dan nanti pada saat proses ujian ini kalian akan diuji oleh asesor ya. Nah, setelah proses pengujian ini kalian akan mendapatkan sertifikat dari BNSP jika kalian berhasil atau dinyatakan kompeten. Nah, itu saja mungkin gambaran umum tentang uji kompetensi. Mudah-mudahan kalian tidak puas ya. Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Oke, ya. Materi hari ini mungkin selesai ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang jelas, nanti bisa konsultasi lagi lebih lanjut. Terima kasih Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK juara. Jabar, juara lahir batin.